Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama-sama kembali di Psikologi Keluarga Radio Silaturahim untuk Islam yang satu yang hadir setiap Rabu pagi yang diharapkan akan membuat kita mampu menjadi bagian dari anggota keluarga yang optimal. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada kekasih kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan kerabatnya. Untuk pagi ini Mas Krisna berhalangan hadir, mudah-mudahan sukses dengan apa yang harus diselesaikannya ya. Dan sebelum kita mulai seperti biasa kita akan bersama-sama melantunkan Al-Fatihah. Silahkan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hussein, Pak Abu Bakar. Di bawah rintik hujan ini, kasus yang akan kita bahas mudah-mudahan dapat mempersuasi dan memotivasi yang menyimak bahwa hal-hal semacam ini kalau toh terjadi dengan keluarga kita, kira-kira apa yang harus kita lakukan. Jadi Ustadz, intinya seorang istri yang penghasilannya jauh lebih tinggi dari suaminya. Ada apa dengan ini? Nah, Assalamualaikum Ustadz Hussein dan Ustadz Abu Bakar. Saya seorang istri yang ingin mendapatkan nasihat untuk keluarga saya. Kami menikah sudah 7 tahun dan kami kenal sudah 12 tahun karena kami teman dari SMP sampai kami kuliah. Selalu bersama-sama. Alhamdulillah kami nggak pernah bertengkar berlebihan. Kalau kesalahpahaman sih kadang-kadang memang terjadi. Nah, di dalam soal ekonomi nih Ustadz, yang tidak ada habis-habisnya jadi masalah adalah karena suami tidak memperhatikan kami. Karena saya bekerja dan lebih beruntung untuk pekerjaan dan pendapatannya dibandingkan suami saya. Jadi lama-lama saya merasa suami nggak adil deh. Karena hampir semua permasalahan keuangan diserahkan pada saya. Untuk belanja sampai beli kebutuhan suami pun saya yang diminta untuk bayar Ustadz. Ya karena saya sayang sama suami dan saya ingin mendapatkan ridho suami, saya lakukan saja. Tapi Ustadz, lama-lama saya merasa lelah dan gak nyaman karena suasana seperti ini lama-lama memunculkan omongan orang yang ada di sekitar saya, orang tua saya terutama. Ayah ibu menanyakan tentang pendapatan suami dengan, emangnya pendapatan suami kamu tuh berapa sih? Karena dia harus mengeluarkan uang terus untuk kebutuhan rumah tangganya. Belum lagi tante dan paman dan anak-anak semuanya suka bikin saya pusing deh. Saya jadi juga lelah. Saya tapi masih tetap sayang sama suami Ustadz karena dia baik dan sayang sama saya. Apa saya harus paksakan dia bekerja yang lembur-lembur agar bisa lebih dari saya hasilnya? Tapi terus terang Ustadz saya takut tidak mendapatkan dirinya lagi kalau dia sibuk dan hanya memikirkan kerja dan kerja. Saya bahagia Ustadz dengannya, tapi kondisi ini terus terang membuat saya lelah dan saya ingin jauh dari omongan orang-orang tentang suami saya ini. Bagaimana agar saya bisa tenang ya Ustadz dan bisa mempertahankan kedamaian ini. Ya, itu kasusnya. Mari kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang menyimak acara pada pagi hari ini di bawah naungan hujan rintik-rintik sambil mengenang dan memperingati kemerdekaan bangsa kita yang diperjuangkan oleh para pejuang kita dengan tulus ikhlas untuk menyediakan bagi kita semua dan bagi anak-anak bangsa di masa yang akan datang kemerdekaan yang seutuhnya. Semoga kita tidak kehilangan kemerdekaan ini tapi terus berjuang untuk menyempurnakannya. Bukan hanya kemerdekaan dari penjajahan asing, tapi kemerdekaan juga dari penjajahan pribumi. Kebebasan juga dan kemerdekaan dari penjajahan hawa nafsu kita. Begitu pula Ustadz Abu Bakar Baroja yang menemani kita pada pagi hari ini, Ibu Hajah Nuning, Atep, dan semua kru, semua pejuang yang berjuang bersama kita dalam arena dakwah ini. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam. Yang menjadi kasus pada pagi hari ini berhubungan dengan manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam kehidupan satu rumah tangga. Kita tahu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagi tugas. Baik tugas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanatkan kepada suami maupun tugas yang Allah amanatkan kepada istri. Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tunjuk dan angkat kaum pria ini sebagai apa? Penanggung jawab yang mengurus kehidupan wanita-wanita mereka, baik istri mereka, anak-anak wanita mereka, sesuai dengan keutamaan yang Allah berikan kepada masing-masing. Pria dengan kelebihan yang Allah berikan padanya, wanita juga dengan kelebihan yang Allah berikan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan apa yang mereka infakkan dari harta mereka untuk keluarga mereka. Ini peran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanatkan kepada kaum pria. Bukan hanya sekedar memberikan nafkah, tapi kata qawwam di sini juga apa? Bertanggung jawab untuk meluruskan keluarganya. Artinya membimbing mereka betul-betul untuk mengenal tujuan hidup mereka yang utama, hingga seluruh aktivitas mereka betul-betul apa? Tertuju kepada tujuan dirinya diciptakan di atas muka bumi. Jadi mendidik istrinya dengan bertakwa kepada Allah, begitu pula anak-anaknya, di samping nafkah yang ia keluarkan untuk keluarganya. Ini menjadi kewajiban laki-laki. Baik itu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan padanya. Nah, fassalihat, wanita-wanita yang saleh, qanitat, yang taat pada Allah, taat juga pada suami. Hafizatun lil ghaib, menjaga kehormatan suaminya pada saat dia tidak ada, ya. Dia menjaga kehormatannya baik pada dirinya, menjaga juga hartanya. Dia tidak mengizinkan pria asing untuk masuk ke rumahnya tanpa kehadiran dan izin suami. Ini yang akan menumbuhkan rasa cinta hormat di antara mereka. Bima hafizullah. Karena mereka taat kepada Allah, menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga memelihara mereka. Jadi kalau kita ingin dijaga, dipelihara oleh Allah, kita juga harus memulai dengan apa? Dengan menjaga apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala
ajarkan pada kita semua. Ini sebetulnya merupakan keadaan yang ideal sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Lalu pertanyaannya bagaimana seandainya wanita juga apa? Turut bekerja. Turut bekerja meninggalkan rumah untuk mencari nafkah. Dan keberadaan wanita tidak mungkin apa? Tidak mungkin kita nafikan dalam kehidupan apa? Berbangsa bernegara kita ini. Kita butuh dokter-dokter wanita, baik itu dokter kandungan. Kita butuh juga apa? Dokter-dokter anak dari kalangan wanita. Begitu juga dokter kulit kelamin dari kalangan wanita agar berhubungan dengan apa? Sedangkan pria dengan pria. Begitu juga dalam berbagai macam kehidupan birokrasi juga dibutuhkan wanita yang menangani urusan-urusan wanita. Di samping keberadaan pria. Dengan syarat bahwa turunnya wanita bekerja tidak apa? Mengabaikan kewajiban dia sebagai istri, sebagai ibu, dan juga tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Artinya dengan pakaian-pakaian seronok dia, dengan penampilan dia, menimbulkan pencemaran yang akan menimbulkan fitnah. Akhirnya merusak dirinya, merusak juga apa? Orang lain, merusak juga kebahagiaan rumah tangganya. Nah pada saat seperti ini, pria bekerja, wanita bekerja, mau tidak mau, ada yang dikorbankan. Betul enggak? Termasuk diantaranya anak-anak juga. Kemudian di samping anak-anak juga mau tidak mau, wanita yang meninggalkan rumah akan membuat kewajiban dia terhadap suami dan layannya akan berkurang apa tidak? Akan berkurang. Di saat dia kembali letih, suami juga kembali letih, apa yang didambakan suami dari istrinya, dia tidak dapatkan sepenuhnya. Berbeda dengan statusnya sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu banyak cobaan-cobaan yang dialami oleh apa? Pasangan rumah tangga yang dua-duanya bekerja. Nah pada saat ini dengan sendirinya apa? Dengan sendirinya pembahagian apa? Pembahagian tugas dan kewajiban mau tidak dapat seperti keadaan sebelumnya. Kalau tadinya laki-laki yang sepenuhnya bekerja memberikan nafkah, begitu wanita bekerja juga mendapatkan penghasilan, mau tidak mau apa? Mau tidak mau akan ada tuntutan dari pihak laki-laki, kamu ikut serta juga dalam urusan rumah tangga. Kecuali sebagian laki-laki ya, yang punya kelebihan, yang juga punya jiwa yang besar, dia mengatakan tetap penghasilan kamu untuk kamu, saya yang wajib memberikan nafkah untuk rumah tangga saya. Ada jenis laki-laki seperti itu. Ada juga laki-laki yang ingin apa? Berbagi tugas untuk meringankan beban rumah tangga. Nah kemudian bagaimana seandainya pendapatan istri lebih besar? Suami seorang maklar yang pendapatannya Senin Kemis, terkadang ada, terkadang tidak ada. Atau kadang-kadang suami yang tadinya pekerjaannya baik kemudian di PHK. Sedangkan istrinya, Allah kasih alhamdulillah lebih beruntung. Dia bekerja mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Suami tidak mampu untuk menjalankan kewajiban dia dalam memberikan nafkah rumah tangga. Kalau seandainya dia mampu, mungkin dia tidak akan berat mengeluarkan apa? Mengeluarkan kewajiban dia dalam memberikan nafkah rumah tangga. Nah sekarang kondisi istri, yang Allah berikan kelebihan keberuntungan, dikembalikan padanya. Kalau seandainya dia bisa memaklumi suaminya, bukan karena suaminya mengabaikan kewajiban, dia sudah bekerja, tapi pendapatannya seperti itu. Kalau dia bekerja lembur, dia banyak, otomatis bakal mengabaikan kewajiban dia pada istri dan anaknya. Yang kita khawatirkan, kalau tergoda pada kupu-kupu malam. Iya. Soalnya pernah kejadian seperti ini. Istri tidak puas dengan apa yang diberikan suami, minta dia bekerja lebih banyak. Akhirnya suaminya bekerja lebih banyak di tengah jalan. Karena dia merasa tekanan dari rumah, dia menemukan pelarian. Wanita-wanita ya, yang ingin mendapatkan suami yang baik, yang penuh kasih sayang, walaupun dia punya kelebihan materi, tapi dia nggak mendapatkan suami seperti yang didambakan. Akhirnya laki-laki yang sedang mengalami tekanan, beban di mana dia harus mengurus rumah tangganya, berjumpa dengan wanita seperti ini, akhirnya sang istri yang pertama kehilangan apa? Kehilangan yang lebih besar. Oleh karena itu menjawab pertanyaan ini, kita kembalikan kepada siapa? Istri. Kepada istri.
Kalau seandainya istri bisa menerima kekurangan suami, karena kondisi ekonomi apalagi saat ini, dia bisa menerima dan dia bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, suaminya tidak mampu berikan kecukupan, Allah yang berikan rezeki buat dirinya. Dan suaminya juga baik, penuh tanggung jawab, penuh kecintaan. Kalau seandainya wanita bisa mensyukuri nikmat Allah, memaklumi hal ini, insya Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik lagi. Saya kenal seorang pria, menikah dengan seorang wanita, sekian tahun lama bekerja, nasib istrinya dalam ekonomi lebih baik. Nasib istrinya apa? Lebih baik. Suaminya pendapatannya pas-pasan, bahkan terkadang dia keluar, dia membutuhkan ongkos dari apa? Iya. Tapi istrinya amat hormat cinta kepada suaminya karena susah bagi dia untuk menemukan suami sebaik suaminya. Yang tanggung jawab, penuh kepedulian, perhatian. Akhirnya apa? Kekurangan yang ada pada suaminya dari sisi ekonomi tertutup oleh kelebihan akhlak dan perhatiannya. Dan dia merasa di saat dia bisa mengeluarkan untuk kehidupan rumah tangganya, itu bukan merupakan satu aib, justru merupakan kebahagiaan buat dia. Allah anugerahkan suami yang baik, rezeki yang luas. Nah, bagaimana seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil dua-duanya, itu salah satunya. Suami susah, tahu-tahu dia kehilangan rezeki. Atau Allah berikan rezeki pada suaminya, tapi kepedulian suami terhadap istrinya kurang, bahkan memandang remeh istrinya. Oleh karena itu dalam kehidupan manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna sama sekali. Ada kekurangan di sini, ada kelebihan di sini. Nah, alhamdulillah, kekurangan yang ibu alami dalam rumah tangga hanya sisi materi, tapi ibu jumpai suami yang baik. Suami yang peduli, suami yang penuh kasih sayang. Kalau Allah berikan suami harta benda, tapi suami cuek sama ibu, peduli terhadap wanita-wanita di luar, kurang perhatiannya pada ibu, seandainya ibu diberikan dunia dengan seluruh isinya, tidak akan dapat digantikan sama sekali. Oleh karena itu, dalam surat An-Nisa, ayat 128, Allah berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. As-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kalau seorang wanita khawatir suaminya yang tadinya dekat, akrab, atau menjauh, berpaling daripadanya. Karena apa? Karena ekonomi. Di sini kembali kepada latar belakang ekonomi. Suaminya umpamanya lemah secara ekonomi, istrinya maju. Bisa aja suaminya pinjam modal dari istrinya. Ada wanita yang punya jiwa legowo, ya, dia tidak sayang berikan suaminya, suaminya tanggung jawab bekerja bukan main-main. Bahkan dia berikan dukungan buat suaminya. Jadi kalau seorang wanita khawatir suaminya akan menjauh, ya, akan berubah perasaan terhadap dirinya, mungkin karena ekonomi yang sulit, kondisi yang cukup berat, itu syaitan bisa saja masuk. Nah, istri dengan keimanan, ketaatan, kesolehannya bisa menutup pintu agar syaitan tidak masuk. Karena seorang laki-laki yang kekurangan dan tak mampu memberikan nafkah buat istri mengalami rasa minder yang luar biasa. Tekanan. Dia nggak bahagia kalau istrinya membayar dan mengeluarkan nafkah rumah tangga. Tapi apa daya? Nah, kalau seorang wanita menjumpai, mencium hal seperti ini, ya, maka tidak ada apa? Tidak ada halangan, tidak ada dosa bagi mereka untuk melakukan suluh. Melakukan apa? Negosiasi, bagaimana kira-kira ya ini dipecahkan. Nah, dengan sendirinya kembali kepada pihak ibu. Ibu mau mengalah nggak? Bisa memberikan maklum tidak? Ibu temukan suami yang baik, suami yang soleh, yang peduli, ya. Tapi punya kekurangan dari sisi. Fala junaha alaihima, tidak ada halangan bagi mereka untuk melakukan suluh. Wasulhu khair, dan melakukan perbaikan, ya, dengan cara yang bijak, dengan penuh kebijaksanaan, berlapang dada, itu akan lebih baik bagi mereka. Tapi sayangnya orang ini, ya, biasanya dikuasai oleh rasa kikir. Wa uhdiratil anfusus syuh. Jiwa manusia ini banyak yang dikuasai oleh rasa kikir sampai akhirnya apa? Gara-gara melihat yang kecil kehilangan yang banyak. Orang tua yang kikir sama anaknya, orang tua yang kikir, bapak yang kikir sama istrinya, dia kikir.
Akhirnya kehilangan kecintaan istrinya, kecintaan anaknya, keluarganya. Begitu juga kehilangan kecintaan masyarakat. Wa uhbiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu. Kalau kalian berbuat ihsan, berbuat kebaikan, laki atau perempuan, berbuat kebaikan, ihsan itu lebih indah daripada keadilan. Kalau keadilan, saya menjalankan kewajiban saya, dan saya juga menerima hak saya menjadi kewajiban kamu. Tapi kalau ihsan, karena kelemahan kamu, saya berikan maaf. Kamu tidak dituntut untuk melakukan apa yang wajib pada kamu karena kondisi dan keadaan kamu. Itu namanya ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Setelah keadilan, ada hiasan yang indah, itu ihsan. Nah, kalau ibu berbuat kebaikan, wa in tuhsinu wa tattaqu, dan bertakwa. Ibu bapak berbuat kebaikan sesuai dengan kemampuannya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Si istri tidak akan disia-siakan di sisi Allah taala. Dengan kebaikan, dengan kelapangan jiwanya, Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk memberikan yang lebih baik. Dan ibu harus tahu, kalau ibu memiliki harta lebih, ya, ibu berhak memberikan zakat buat suami. Tapi suami tidak dibolehkan memberikan zakat buat istrinya karena suami wajib. Ya. Tapi apa yang ibu keluarkan Jadi sedekah untuk ya. suami itu zakat. Bisa jadi membantu suami walaupun dikembalikan nafkahnya untuk ibu. Jadi apa yang ibu keluarkan, ibu mendapatkan pahala yang luar biasa menjadi istri yang soleh. Ibu juga berzakat. Uang tersebut nggak pergi kemana-mana. Pada akhirnya masuk ke rumah ibu sendiri. Iya. Betul nggak? Gimana kalau masuk ke kantong wanita yang lain? Walaupun semua itu dari kantong suami, pindah ke kantong wanita lain, ibu tidak mendapatkan perhatian yang besar. Nah, dalam hal ini tergantung ibu. Tergantung Kalau ingin menutup mulut orang lain gampang. Apa yang ibu lakukan jangan sampai kelihatan pada orang lain. Dalam saat membayar, biar suami yang membayar, jangan ibu yang membayar. Ada sebuah kisah menarik. Seorang, ini terjadi di Eropa. Kebetulan saya di Mesir, ya, ini kisah terjadi. Seorang laki-laki bekerja di sebuah perusahaan yang menjadi direktur seorang wanita. Laki-laki ini baik, jujur, sehingga si direktur ini yang wanita suka tertarik padanya. Akhirnya melakukan pendekatan. Si laki-laki juga melihat direkturnya yang cukup baik, juga sama tertarik. Kemudian mereka pergi makan bersama-sama. Waktu selesai makan, si direktur yang membayar. Si laki mau keluar uang, si direktur menahan. Waktu yang kedua kalinya makan juga, begitu juga berulang. Si laki-laki membayar, si direktur mengatakan, biar saya yang bayar. Waktu diundang ketiga kali, si laki-laki menolak. Selalu menghindar alasan macam-macam. Sampai si wanita bertanya-tanya, apa dia sudah gak suka lagi sama saya? Akhirnya setelah berulang kali diajak menolak, menghindar, si wanita bertanya, saya ingin tahu, apa kamu memang gak suka sama saya? Apa sebabnya kamu menolak saya undang makan? Jujur kan dia mengatakan bahwa setiap kali saya pergi bersama kamu, saya gak merasa saya seorang laki-laki. Setiap kali kita makan, yang membayar kamu. Kalau di mana harga diri saya sebagai seorang laki-laki yang punya kewajiban? Kamu monopoli semua ini, kamu merasa kamu berbuat kebaikan, tapi kamu hancurkan hati saya. Akhirnya si perempuan minta maaf semenjak saat itu. Ya. Dia perbaiki dirinya, ditangani oleh laki-lakinya. Bahkan keputusan pun walaupun datang dari istri, tapi laki-laki yang tampil ke depan. Karena kecintaan si wanita ini pada laki-laki yang baik, dia mengalah. Jadi dalam hal ini, ibu hargai, syukuri nikmat yang Allah berikan pada ibu. Kemudian ibu kalau masih mencintai suami, dan ibu lihat suami ibu baik, alhamdulillah, apa yang ibu keluarkan materi, yang semuanya bisa menguap dengan mudah, merupakan hal yang fana. Tapi yang ibu dapatkan dari suami, kecintaan yang bisa membuat ibu bahagia, damai, juga menjadi payung buat ibu, dan mungkin rezeki suami dengan rahmat Allah, Allah pindahkan kepada ibu. Kalau saat ini rezeki diberikan pada suami, mungkin dikhawatirkan suami ibu dengan rezeki yang dia terima muncul kesombongan, keangkuhan, atau kepeduliannya berkurang. Jadi bisa saja yang ibu keluarkan sebetulnya rezeki suami, cuma Allah pindahkan ke tangan ibu untuk menjaga rumah tangga ibu. Oleh karena itu syukurilah nikmat Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu rahmatnya buat ibu sekeluarga,
buat anak-anak, dan menjadikan suami ibu lebih cinta kepada ibu. Dan apa yang ibu keluarkan untuk suami merupakan zakat. Dari suami kepada ibu merupakan nafkah. Nah, kalau ibu ingin tutup mulut mereka yang berbicara, ibu gunakan siasat supaya pada saat pembayaran, pada saat pengeluaran, biar suami yang melakukan. Jangan ibu mengatakan bahwa ini saya yang keluarkan. Ibu tidak perlu cerita. Kalau ibu cerita, sama saja ibu menggunting. Menggunting apa? Menggunting keindahan, kemesraan hubungan antara ibu dan siapa? Dan suami ibu. Dan ibu harus tahu, orang lain tidak akan lebih peduli terhadap kebahagiaan ibu melebihi ibu dan suami ibu. Walaupun orang tua, kalau sudah ibu berumah tangga, orang tua hanya melihat dari satu sisi. Ibu disulitkan, ibu disusahkan, ibu harus mengeluarkan uang. Padahal ibu dalam waktu yang sama, ibu bahagia. Betul. Yeah. Jadi jangan ibu sekali-kali pertaruhkan kebahagiaan ibu pada mulut orang lain, pada perhatian orang lain, karena mereka tidak akan mampu menggantikan suami ibu. Kecuali kalau suami ibu bukan orang yang baik bertanggung jawab, dalam hal ini ibu dapat ambil keputusan untuk mengakhiri hubungan ibu tidak menjadi soal. Tapi selagi suami yang baik-baik tanggung jawab, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kehidupan ibu dan pertahankan rumah tangga ibu dan anak-anak ibu menjadi anak-anak yang soleh. Wallahu a'lam. Masya Allah. Siapapun yang mendapatkan penghasilan lebih besar atau lebih kecil dalam satu rumah tangga, itu adalah rizki dari Allah. Entah di ibunya atau di ayahnya. Dan apa yang tadi Ustadz katakan benar-benar menenangkan, menenteramkan ya. Jangan pernah serahkan kendali perasaan kita pada komentar orang di luar, dan bersyukur ibu dengan suami yang luar biasa, didambakan banyak istri ya, begitu baik, dan hanya karena omongan orang saja agak terganggu. Bicara soal omongan orang ini, bagaimana mengatasinya dengan jauh lebih sederhana, mungkin lebih mudah, Pak Abu Bakar bisa berikan jalan keluar yang lebih nyaman gitu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udara kita sejuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untaian kata yang tadi tersirat seperti itu melebihi sejuknya lagi. Amin. Kita selalu melihat, mendengar. Tapi hati kita kadang tidak bisa melihatnya dan tidak mau mendengarnya. Sehingga hati kita ini yang penuh dengan berbagai macam, berbagai permasalahan, berbagai persoalan, berbagai sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa menenteramkan hati kita. Hati kita yang sering berbolak-balik tersebut, yang kadang-kadang senang, kadang-kadang tidak, kadang-kadang enak, kadang-kadang lesu dan sebagainya. Karena kita mempunyai kebimbangan yang kita tidak akan pernah tahu. Bimbang itu datang dengan tiba-tiba. Bimbang itu datang dengan seketika itu. Kita lagi asik bersendagurau, bersenang-senang, tiba-tiba mendengar berita duka, hati kita langsung gelisah. Rasa itu berubah. Kadang kita lagi sumpek, tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, kita bisa berubah. Itulah hati kita yang selalu. Maka kita diharuskan berdoa terus untuk bisa ditetapkan hati kita. Oleh karena itu, bagaimana kita mampu memelihara hati kita ini dengan tetap tenang? Di saat itu, kita akan merasakan sesuatu yang tidak akan pernah ada lagi intervensi yang masuk ke dalam tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita. Tidak akan pernah ada lagi. Karena memang benar-benar kita bisa merasakan. Kadang kita berubah total tiba-tiba.
dari rasa senang menjadi benci sama seseorang. Karena kita tidak pernah merasakan senangnya. Ketika kita senang kepada seseorang, kita berlebihan sampai lupa rasa senang tersebut sehingga disakiti sedikit atau dia melengos sedikit, perasaan kita merasa kita direndahkan. Padahal awalnya kita senang. Awalnya kita, bagaimana dia bangga dengan orang tersebut. Namun karena kita sudah melampaui batas kita, maka kita dilengoskan sedikit, kita sudah berubah. Nah, inilah perasaan kita. Bagaimana? Seperti yang tadi sudah dikatakan, ada sesuatu yang menutupi kita, baik itu kikir, ketakutan, baik itu merasa bahwa kok saya terus, kok saya berlebihan. Oh, inilah yang mengundang kita bisa berubah perasaan kita dari senang menjadi tidak senang. Oleh karena itu, apapun yang mengintervensi kita, apapun yang bisa membuat perasaan kita tidak senang, saring, berhentikan, tidak perlu dimasukkan ke dalam pikiran kita. Dan tidak perlu dihubungkan. Ketika ada sesuatu yang intervensi ke dalam diri kita, ketika ada sesuatu yang menyampaikan pesan negatif pada diri kita, kita tidak perlu menghubungkan dengan diri kita atau dengan intervensi yang memberikan informasi kepada seseorang. Misalnya seseorang ibu kita yang sedang bimbang ini. Ketika orang tua kita menanyakan tentang berapa sih pendapatan suami kamu? Jangan berpikir bahwa saya lebih besar daripada suami. Ketika kita mengintervensi itu, informasi itu masuk ke dalam pikiran kita, akhirnya kita langsung mengatakan, iya ya, suami saya lebih kecil dari saya. Kalau itu sudah mulai masuk, maka disitulah terjadi perasaan bimbang kita. Berarti saya terus dong. Berarti saya dong yang menafkahi. Nah, intervensi yang terus dikaitkan, direlevansikan ke dalam tubuh kita, di dalam interaksi kita, disitulah yang mengganggu, yang merubah. Bagaimana seorang yang kikir? Karena ketika dia mendapatkan sesuatu, dia tidak pernah melihat apa yang dia dapatkan itu. Yang dia lihat, kalau saya berikan dia hilang. Kalau saya kasih ke situ habis. Yang dilihat itu. Sehingga membuat dirinya takut. Jadi sudut pandang yang benernya gimana? Biar nggak seperti itu. Nah, sudut pandang kita. Ketika ditanya, berapa sih pendapatan suamimu? Yang ditanya adalah pendapatan, bukan diri kita. Jadi informasikan pendapatannya sekian, selesai. Karena diri kita kadang sekali sering informasi itu menjadi silang. Pertanyaan itu menjadi satu proses ketersinggungan. Seperti ada satu pertanyaan tentang orang lain, terus kita merasa, oh dia nyindir saya tuh. Nah, ini yang membuat seseorang menjadi bimbang. Oleh karena itu, ketika seorang bertanya, iya dia sedang bertanya tentang suami. Orang tua sedang bertanya tentang suami. Kenapa sih kamu terus yang membayar? Itu kan kamu yang beli. Loh, itu saya yang beli. Kenapa bukan suamimu? Nah, ini batas kan. Ini saya, itu suami, itu kamu, gak perlu. Nah, ini pembatasan ini. Pembatasan persoalan seperti ini yang membuat diri kita ini tercampur aduk. Sehingga perasaan kita merasakan
yang tadinya bisa juga direndahkan, merasa diremehkan, ya, merasa tinggi, akhir menjadi sombong karena kita mencampur aduk dari informasi atau intervensi tersebut. Karena kita tidak melihat apa yang dia sampaikan. Yang disampaikan itu, dia menyindir, dia mengatakan pada orang, biarkan. Disebutkan ada orang lagi iseng. Si A membahas tentang si B. Kita bilang, dia lagi mempermasalahkan si B. Ada orang lain datang gini, kamu gak tahu, itu pembicaraannya itu untuk kamu. Bagaimana perasaan kita? Kalau dia sudah mengatakan, ya? Terprovokasi. Terprovokasi. Nah, oleh karena ketika dia mengatakan, dia lagi membahas si B itu bukan saya. Nah, ini yang, ya berarti kita cuek banget dong. Kalau dia mengatakan ke kita, ya kita jawab. Seringnya terjadi konflik, seringnya terjadi kesalahpahaman, karena kita selalu mengkaitkan apa yang terjadi pada diri kita, apa yang disampaikan oleh orang lain, membuat diri kita menjadi konflik. Jadi, ketika ada orang lain mempermasalahkan, hilangkan, tinggalkan. Saya senang, saya bahagia, cukup. Nikmatkan. Kalau kita menikmatkan suami kita yang senang, yang bahagia, omongan orang tidak akan terasa. Tapi kalau kita tidak bisa menikmatinya, apa yang terjadi? Kalau kita masih mengurangi sayangnya suami pada kita, kita masih merasa berkurang, omongan orang itu akan mempengaruhi kita. Yang kita bersyukur pada Allah cukup. Apa yang ada itu yang kita rasakan. Kita nikmati, kita syukuri. Kalau kita sudah merasa bahwa gini, iya ya, saya kerja lelah ya. Saya benar juga ya katanya ya. Suami saya sayang, tapi kok dia malas ya. Dia tuh nggak bisa bekerja keras ya. Tapi kebimbangan itu lagi, dia sayang sama saya. Kalau dia sibuk, dia hilang lagi. Akhirnya bingung, untuk apa? Lihat yang ada. Seperti yang tadi dikatakan, rezekinya diberikan kepada kita sebagai seorang istri. Nikmati rezeki tersebut, bagi. Kenapa kita harus paksakan untuk? Kalau dari kasusnya tadi kan intervensi orang tua, om, tante yang mengganggu. Bagaimana kalau misalnya kita bohong? Misalnya bahwa kalau gajinya memang nggak seberapa dan kelihatannya kita yang mengeluarkan, terus bilang bohong aja bahwa yang banyak adalah dia punya, bahwa enggak kok gitu. Misalnya seperti itu, salah kita juga. Kita akan bimbang, kita akan ketakutan. Nanti bilang gini, itu suami kamu, minta dong sama suami kamu, suruh beli ini. Nanti lebih capek lagi. Kirain boleh, terus uang gaji yang kita punya kasihin ke suami, ini pegang. Jadi kalau apa-apa kamu kalau yang bayar gitu. Kalau pada proses-proses tertentu itu mungkin kan. Seperti misalkan waktu mau makan atau mau beli, nih kamu yang bayarkan. Atau titip ke rekeningnya dia untuk dia yang membeli. Selesai. Soalnya Ustadz, kalau intervensi dari ayah ibu itu kan tidak mudah juga kita abaikan kan. Biar bagaimanapun itu ayah ibu kita, kalau kemudian dia mengganggu kedamaian hanya karena soal penghasilan tadi, kita harus gimana ya persis? Oke. Saya kalau nggak salah minggu yang lalu saya sampaikan bahwa kenapa kita terganggu? Karena kita pikirkan ketergangguan itu. Kalau kita mikirin, ini saya ini terganggu omongan dari orang tua mempermasalahkan ekonomi keluarga saya. Karena kita merasakan ketergangguan tersebut, akhirnya dipertanyakan, dijawab, selesai. Kalau misalnya orang tua, jadi pendapatan kamu tuh diambil terus sama suami, dipakai buat keluarga. Saya bagaimana, Bun? Saya bagaimana? Saya orang tuamu, kok nggak dikasih yang lebih? Bisa kan dia minta seperti itu. Baik, nanti insya Allah ada rezeki saya berikan. Kalau ada, berikan.
Ya kalau kemarin dikasihnya 10, tambahin 1 jadi 11. Oh Farhan senang dia. Selesai, besoknya lagi 10 lagi. Dah, kondisi yang seperti itu bagaimana kita mampu menerima apa yang sedang dipermasalahkan oleh orang tua itu tidak melibatkan diri kita. Kalau melibatkan diri kita, kalau melibatkan kita dengan suami, meskipun orang tua mempermasalahkan suami, ya sudah, orang tua kita sedang membahas, mempermasalahkan tentang dirinya terhadap kita. Tentang dirinya yang dia merasa gini, loh kok kesian banget ya anak saya kok kerjanya terus udah penghasilan banyak tapi selalu buat keluarga, buat suaminya. Jadi suami itu bagaimana? Itu kan permasalahan siapa? Perasaan orang tua. Bukan permasalahan dirinya dong. Kalau dirinya nggak bermasalah, untuk apa kita mempermasalahkan? Seandainya orang tuanya juga tidak cukup berlimpah sehingga merasa jadi bukannya iri, tapi setidak-tidaknya ada rasa apa ya? Kok nggak kebagian dulu, dari dulu udah dibagi, tapi kalau penghasilan sebesar itu kemudian tidak diberlakukan penggunaannya seperti yang sekarang, mungkin ayah ibunya akan lebih terawat, terjaga gitu, mungkin nggak? Bisa, insya Allah bisa. Dan terkadang masalahnya bukan hanya soal kecemburuan. Seorang istri itu merasa tidak nyaman kalau suami dipandang rendah. Bisa jadi. Jadi suami itu, ya, begitu seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, walaupun katakan pilihan orang tuanya, begitu dia melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Wanita-wanita yang baik pada umumnya, dia berusaha berhati-hati jangan sampai suaminya direndahkan di hadapan orang tuanya. Oleh karena itu kalau orang tuanya yang mampu tanya, kamu punya uang nggak? Dia mengatakan saya punya, walaupun nggak punya, jangan sampai apa? Suaminya jatuh di hadapan orang tua. Nah perempuan ini bisa aja mungkin terusik, terganggu karena orang tuanya selalu bertanya-tanya mengenai pendapatan suami. Nah dalam hal ini seorang ibu harus pandai-pandai memanage keuangannya. Di samping dia punya kewajiban pada suami, pada rumah tangganya, ya. Karena suami dalam kondisi katakan lemah, dia mengurus rumah tangganya, dia harus juga peduli terhadap dua orang tuanya. Jadi kalau harta pribadi dia tidak perlu bertanya pada suami untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya. Kewajiban seorang anak untuk berbuat baik pada ayah ibu. Jadi kalau ayah ibunya katakan butuh 1/3 pendapatan dia untuk kebutuhan rumah tangganya, yang 2/3 buat dia melebihi kebutuhan rumah tangganya, maka yang 1/3 dia keluarkan. Itu kebaktian dia pada orang tua. Tahu-tahu dia keluarkan juga untuk rumah tangganya karena kondisi. Berarti kan dia mendapatkan pahala yang melimpah ruah. Mendapatkan kesempatan yang orang lain tidak miliki. Nah bagaimana kalau kondisinya ibu merata pada orang tua? Karena rumah tangga ibu tidak baik. Ibu tidak punya pekerjaan yang baik. Ibu bergantung pada orang tua. Begitu juga ibu bergantung pada suami, sedangkan suaminya walaupun punya uang kikir. Gimana penderitaan ibu? Tapi Allah berikan sekarang kebijakan, keputusan di tangan ibu. Memberikan untuk orang tua, memberikan untuk rumah tangga, memberikan juga untuk kerabat-kerabat yang ibu bisa bantu. Padahal semua ini kan sebetulnya merupakan titipan. Nah pendapatan ibu bukan apa yang ibu simpan, pendapatan ibu itu di akhirat apa yang ibu keluarkan. Bahkan 1 yang ibu keluarkan, ibu dapatkan ganti 700 kali lipat. Masya Allah. Jadi nafkah di jalan Allah ini 700 kali lipat. Jadi ibu jangan berkecil hati, jangan juga bersusah hati karena ibu ya menjadi keran yang terus terbuka. Ya. Dan Allah terus mengalirkan air untuk ibu. Ibu bersyukur, alhamdulillah yang memberikan keutamaan saya. Dengan rezeki yang Allah berikan hingga saya bisa berbakti pada ayah ibu, membantu kerabat, juga memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi sebetulnya ini ujian-ujian yang datang bagi sebagian orang. Nah untuk menjaga suami di hadapan orang tua, di hadapan paman dan om, ibu jangan cerita macam-macam. Nah itu intinya ya. Insya Allah tadi dikatakan transfer ke rekening suami sekarang melalui handphone juga bisa kok. Jadi pada saat membayar di restoran, di mana-mana tempat, biar suami yang menangani masalah ini.
ibu menjadi wanita terhormat, menjadi tauladan bagi seorang wanita yang bijak, yang punya kelapangan dada, kebersihan hati. Dan ibu tidak merasa di saat ibu mengeluarkan uang tersebut, ibu seolah-olah punya kesombongan, keangkuhan, tidak. Malah setiap kali ibu mengeluarkan, ibu katakan alhamdulillah, lakal hamdu wa lakal syukur. Dan ibu kan tahu Rasulullah SAW ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah, Rasulullah tidak punya apa-apa. Sayyidah Khadijah wanita yang kaya raya, saudagar yang kaya raya. Seluruh hidupnya hartanya dipergunakan untuk mendukung Rasulullah. Hingga ketika Hajjat al-Wada, Rasulullah haji. Ya, ketika Fathu Mekah, Rasulullah masuk ke dalam kota suci Mekah. Ketika dia masuk ke Mekah, dia menjumpai seorang wanita yang tua renta. Dia menghampiri wanita tersebut. Lalu berbicara, tertawa, tersenyum dengan kenangan-kenangan yang indah Sayyidah Aisyah. Begitu Rasulullah kembali ditanya, apa yang kamu bicarakan? Dia bilang, ini temannya Khadijah. Dia menceritakan bagaimana keadaan Khadijah dulu. Pada saat-saat tertentu membuat Nabi tersenyum, membuat Nabi rindu dan bersedih. Sayyidah Aisyah cemburu yang luar biasa. Dia mengatakan, ini kan seorang janda yang tua. Sedangkan saya merupakan gadis yang kamu nikahi. Rasulullah mengatakan dengan marah bahwa tidak mungkin kamu dan lainnya dapat dibandingkan dengan dia. Ketika semua orang memusuhi aku, dia mendampingi aku, mendukung aku, bahkan dengan seluruh hartanya. Jadi kalau kita lihat, apa yang ibu alami, pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Sayyidah Khadijah tidak pernah mengeluh. Bahkan dia menginfakkan hartanya untuk memberikan dukungan demi perjuangan. Hingga dia menghabiskan hidupnya seluruhnya pengabdian untuk Allah dan suami. Dan dia melahirkan anak-anak bagi Rasulullah SAW. Jadi ibu, kalau ibu bisa meladani Sayyidah Khadijah, insya Allah ibu akan dikumpulkan bersamanya. Wallahu a'lam. Kalau misalnya dengan kasus yang sama, seorang suami harus ngapain nih biar jadi sama enaknya? Dengan kondisi yang seperti tadi, apa yang harus dilakukan suami agar si istri juga merasa legowo banget dan Bismillah. Jadi kalau kita bisa perhatikan bahwa kebimbangan istri tersebut karena berbagai macam informasi yang masuk yang membuat dia, apa yang bisa saya lakukan agar supaya hubungan suami istri ini tetap. Nah, kalau seorang suaminya memahami seperti ini, bagaimana dia meningkatkan rasa sayangnya? Bagaimana dia meningkatkan hubungan keakraban tersebut? Nah, kalau misalkan si suami itu tidak mengerti, nggak tahu, dablek katanya Jawa bilang. Ini yang repot. Ya, orang dablek aja di jalan aja seperti itu. Kayak udah kerja baik karena sayang, gitu ya. Kan seperti itu. Dan si istri yang menjadi beban omongan-omongan orang. Dia menutupi, mungkin ditutupi sama istrinya. Akhirnya seperti itu. Nah, bangkitkan si istri untuk bilang gini, kamu lebih sayang dong sama saya. Kamu lebih sayang dong sama saya. Si istri juga minta emang untuk kalau nggak diminta dia. Nggak bisa ya? Kan udah Karena dia ngedablek. Oh, dablek. Oke. Kalau dablek kan dia tidak memperhatikan Jadi apa yang terjadi. Karena kalau misalkan saja si istri mengatakan kepada suaminya, ini loh mama tuh sering nanya sama saya, kamu pendapatannya berapa sih? Udah dikasih tahu nanya lagi, sudah dikasih tahu nanya lagi. Kalau dia tersinggung, ya gini, oh maksudnya saya suruh bisa lebih banyak dari itu. Ya udah, kalau gitu saya mau pergi, saya mau bekerja terus. Dia pergi keluar kota seminggu, nggak ketemu, ntar bagaimana? Ya. Nah, takut kehilangan. Oleh karena itu, kita nggak perlu memberikan informasi apa yang terjadi, informasi negatif, tapi kita minta dia untuk lebih memberikan kasih sayang. Perhatiannya, tunjukkan kepada orang tuanya, lihat suami saya memperhatikan saya. Minta. Jangan suka kita kalau yang dablek mesti diminta. Kalau yang dableknya. Tapi insya Allah kalau dia memahami kegelisahannya, suami yang mengerti akan dia meningkatkan. Suami yang mendengarkan situasi ini, dia bisa meningkatkan rasa sayang. Nah ini dia. Jadi wahai para suami, betapapun juga ada kerinduan lain bagi
pasangan-pasangan Anda kalau sudah banyak memberikan hal yang lain, dia juga pasti merindukan hal yang lain. Ini ada kasus, Bu, ada kasus seperti ini. Seorang laki-laki kebetulan ekonominya menurun. Tadinya tanggung jawabnya luar biasa. Istrinya bekerja. Nah, melihat kekosongan dia, ya, dia nggak mampu untuk dari satu sisi, maka dijalankan perannya di rumah. Dia melakukan kegiatan aktivitas kebersihan, juga mengurus anak, mengantar anaknya sekolah, juga menjemput istrinya pada kerja dan mengantarnya. Dia mengantar, dia menjemput, dia berikan perhatian, dia dampingi istri pada saat sakit. Jadi ada istilahnya apa? Ada betul-betul apa? Rasa tanggung jawab di hati. Bisa dia kurang di satu sisi, dia bisa dalam bidang yang lain. Dalam bidang yang lain. Karena begitu diantar, dijemput, ya. Pada saat istrinya dalam keadaan gundah atau sakit, dia berikan perhatian. Dia ikut mengurus anak di rumah, ya. Juga mengantar mereka sekolah, mengajarkan anak-anak tersebut. Istri akan merasakan yang diberikan suami lebih besar daripada apa yang dikeluarkan. Betul nggak? Betul. Tapi kalau ndablek ini yang repot. Ya kalau ndablek ini mau nggak mau mesti dikai. Iya, diberikan mesti panas sedikit. Karena biasanya yang ndablek begini kurang apa? Kurang punya pengertian. Dan orang seperti ini paling susah betul-betul mungkin karena budaya lingkungan sebelumnya. Tapi kalau laki-laki yang sensitif, yang punya tanggung jawab, dia merasa malu. Maka dia berusaha untuk bisa menghibur dengan cara istri. yang lain. Dan biasanya istri yang punya suami seperti ini, biar ditukar dengan seluruh dunia, dia tidak akan mau sama sekali. Sampai ada orang tua yang bilang, kamu mending pisah aja sama suami kamu. Enak aja, suami saya baik-baik, sayang sama saya. Gimana saya mau dapatkan seperti ini? Orang tua bilang, jangan takut, saya carikan buat kamu 1000 laki-laki yang lebih baik. Nggak akan pernah ada. Kan lebih baik, kata lebih baik itu kan relatif. Untuk istrinya atau untuk anaknya, ini suami yang terbaik buat dia. Dia merasa betul-betul banyak mendapatkan keringanan, bantuan dengan suaminya seperti ini. Dulu dia bekerja tanggung jawab, begitu dia kehilangan pekerjaan, dia bekerja dalam urusan lain, saling membantu satu dengan lainnya. Bisa jadi di dalam kondisi COVID ini banyak hal terjadi dalam rumah tangga, ketimpangan-ketimpangan baru muncul, yang tadinya di atas sekarang jadi di bawah, mungkin yang istrinya tadinya nggak ngapa-ngapain, sekarang dengan membuat ini dan itu, jual online jadi berpenghasilan. Tapi yang jelas apa yang disampaikan Ustadz Hussein dan Pak Abu Bakar terkait dengan bagaimana mengelola keseimbangan rasa ini, kita akan simak closingnya karena kita masih punya waktu sedikit. Silahkan. Jadi bagaimana seorang suami untuk menguatkan, mengikat agar supaya hubungan ini akan menjadi kuat dan akrab. Ya, seorang istri dia hanya membutuhkan 3, apresiasi, afeksi, dan attention. Jadi perhatian, bagaimana kita bisa memberikan perhatian, attention pada istri. Kalau suami belum bisa memberikan perhatiannya, minta. Saya selalu mengatakan, kalau ada seorang suami tidak bisa memberikan kepada istrinya, harus diminta. Begitu juga kepada seorang suami. Ketika istrinya tidak bisa memberikan apa yang dia butuhkan, minta. Karena kalau nggak diminta, karena masing-masing juga kadang-kadang nggak kepikiran. Jadi bagaimana memberikan apresiasi, begitu melihat keindahan, senyumnya, wajahnya, sampaikan sesuatu yang membuat rasa apresiasi itu. Rasakan ketika apa-apa tuh, saya serama saya senang. Ekspresikan. Kalau ketiga ini yang diterima oleh seorang istri, maka dia akan berubah. Pasti dia akan lebih sayang. Omongan orang, informasi orang, intervensi dari luar tidak akan pernah mampu ketika seorang istri mendapatkan ketiga perhatian, rasa yang dia sampaikan, apresiasi. Kalau ini didapatkan seorang istri, maka tidak. Bagaimana dengan suami? Suami itu kalau misalnya ditanggepin, ya kalau suami datang tuh istrinya menanggepin gitu ya, nanggepin, ya dia reaktif sekali gitu, ada reaktif, enak ya bukan mamen. Suami nggak akan kemana-mana. Orang Betawi bilang diopenin. Diopenin, ya nggak akan kemana. Bukan bersama dengan suami diem aja, nggak bakal menarik. Tapi bagaimana? Gerakan, walaupun tidak banyak bicara, tapi ada aktivitas gerakan.
Ketika dia bergerak, suami akan melihat. Ketika geser duduk saja, suami juga ngelihat. Ada gerakan tersebut, reaksi tersebutlah yang membuat bagaimana gerakan tersebut membuat perhatian suami kepada kita. Kalau kitanya diem, kaku, diem saja, bengong, Atau sibuk WA-an. sibuk dengan WA-an, sibuk mikirin, nih cepat ke suami pergi deh, tidur deh, saya pengen WA, saya pengen bikin nonton YouTube. Pikirannya dia ke sana, nggak bisa berinteraksi. Insya Allah kalau ini tercipta, omongan orang, interaksi orang tidak akan mampu membuat kebimbangan kita. Insya Allah. Tambahan bekal dari Ustadz Hussein terkait dengan perasaan yang seperti sedang kita bahas ini. Yang terkadang ya membuat apa? Membuat laki-laki itu malu untuk melakukan tugasnya. Walaupun sebenarnya dia tidak keberatan omongan orang. Kalau laki-laki nyapu di rumah, ngurus rumah tangga, Dilihat dianggap orang lagi. takut istri. Takut DKI. Dulu waktu saya pertama kali menikah, berbelanja kan saya yang belanja. Saya belanja banyak urusan-urusan, saya yang tangani masalah ini. Lalu orang bilang, saya nggak sangka Ustadz Hussein pulang dari Mesir. Saya pikir dia seorang laki-laki. Ternyata diperbudak oleh istrinya. Masya Allah. Nah waktu istri saya kebetulan hamil, kan untuk mencuci agak berat. Karena mencuci menggunakan penggilesan, belum mesin cuci. Belum ada mesin cuci. Nah pada saat dia hamil besar kan sulit buat dia, maka saya yang mencuci, dia yang meneruskan. Terkadang dia masak, saya bawa anak karena nggak ada pembantu kan dalam kondisi susah. Nah sering komentar orang itu ya, terhadap hal seperti ini dianggap negatif karena yang berlaku hukum jahiliyah, di mana laki-laki itu harus betul-betul menunjukkan kegagahannya ya. Jangan sekali-kali dia mengerjakan pekerjaan yang biasa ditangani wanita seperti menggendong anak, menyapu di rumah, membersihkan rumah. Padahal Nabi kita Muhammad SAW menjahit sandalnya, membersihkan rumah, berbelanja juga membawa belanjaannya ke rumah. Artinya dia tidak ingin menjadi beban dalam rumah tangganya. Nah laki-laki yang takut istri itu bukan yang seperti itu. Laki-laki yang takut istri itu kalau istrinya meminta sesuatu yang tidak benar diikuti karena takut kehilangan cintanya. Tapi kalau laki-laki berperan dalam rumah tangga, di samping memberikan nafkah, membantu beban istrinya, meringankannya, ini pria yang mulia. Ini merupakan pria yang mulia. Tapi kenapa justru hal yang mulia seperti ini dipandang sebagai satu hal yang negatif? Jadi akhirnya banyak laki-laki ya, sudah katakan tidak punya pekerjaan, ada kesombongan juga yang tertanam akibat dari pengaruh lingkungan pendidikan. Tetap aja dia menjadi tuan. Tidak menghargai istrinya yang bekerja dengan susah payah. Bahkan dia merasa kalau dia ikut membantu di rumah, urusan rumah tangga, ini betul-betul akan menjatuhkan martabat dia sebagai seorang laki-laki. Nah ini sebetulnya bukan dari Islam, ini merupakan tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah. Bahkan dulu Beruning, pada tahun 70-an ke bawah kalau kita lihat, itu kalau laki-laki jalan sama perempuan nggak mau jalan bareng-bareng. Di depannya. Laki-laki di depan. Karena sederajat itu betul-betul apa? Nah kebetulan saya berangkat ke Tanah Suci pergi haji bersama seorang jenderal, ikut bersama kita. Dia kalau jalan tidak mau sama istrinya. Begitu masuk ke masjid pun ada ajudan yang mengambil dia punya sendal. Saya bilang sama dia, Pak, tidak ada orang yang merendahkan diri kecuali Allah angkat derajatnya. Tidak ada orang yang mengangkat dirinya, menyombongkan kecuali Allah jatuhkan. Dan sebaik-baiknya laki itu yang paling peduli perhatian terhadap keluarganya. Kalau bapak gandeng ibu, ya, berjalan sama-sama, itu akan menjadi betul-betul hiburan buat dirinya, menumbuhkan cinta di hatinya. Allah kasih alhamdulillah dia sadar, besok langsung begitu masuk, digandeng istrinya. Masya Allah. Masuk ke masjid, langsung sendal diambil sendiri. Dia tidak gunakan apa? Ajudannya. Saya bilang sebaik-baiknya orang yang melayani diri sendiri. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat, banyak kesalahpahaman muncul di hati kita yang membuat akhirnya orang terhambat untuk melakukan hal-hal yang mulia. Oleh karena itu laki-laki yang baik, sebaik-baiknya laki-laki seperti apa? Sebaik-baiknya laki-laki yang paling baik buat keluarga. Dia bersikap baik, mulia, menolong, meringankan beban keluarganya, tapi tidak menuruti keluarganya pada apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Masya Allah, keren banget bahasan hari ini. Kalau tadi Pak Abu Bakar menekankan kalau kita memberikan atensi, afeksi dan juga intensi, itu pasti hubungan akan jauh lebih baik. Dan bisa jadi yang akan kita ingat adalah rezeki di dalam keluarga kita, entah datang di pihak ayahkah atau ibukah, itu adalah karena memang Allah melimpahkannya. Jadi buang baper ya. Baik Ustadz Hussein, Pak Abu Bakar, terima kasih banget. Mudah-mudahan ibu yang berkasus pada hari ini bersyukur atas kasih sayang suami yang luar biasa. Pokoknya nggak usah dengerin deh omongan orang yang akan membuat kita merasa terganggu ya. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.